Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Esti Winingsih. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Palangkaraya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning pada materi sistem persamaan linier 2 variabel. Berikut video pembelajaran saya. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk? Siapa? Jocelyn, sakit ya? Ya, sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini nggak masuk. Ya, sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel menggunakan metode gabungan, ya, eliminasi dan substitusi, ya. Nah, untuk belajar lebih lanjut mengenai materi ini sebagai materi prasyaratnya, kalian masih ingat nggak bagaimana metode gabungan itu? Atau metode eliminasi dan substitusi, siapa yang masih ingat? Metode eliminasi dan substitusi dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel. Jika salah satu nilai variabel tersebut telah ditemukan, kita substitusikan nilai tersebut ke salah satu persamaan. Ya, sip. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu minta coba salah satu membacakan supaya kita semua bisa mendengar. Tujuan pembelajaran, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode gabungan atau eliminasi substitusi dengan tepat dan benar. Ya, tadi Mikael sudah membacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk berikutnya, nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan oleh Mikael tadi, apa saja sih yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, kalian nanti akan diskusi kelompok, ya. Ibu harapkan nanti kalian bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu berikan tadi malam, ya. Kedua, nanti di dalam diskusi kelompok, Ibu minta juga kalian tolong menyiapkan siapa nanti yang akan jadi moderator, notulen, atau yang mempresentasikan, ya. Kemudian yang kedua nanti presentasi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nanti tolong tiap-tiap kelompok menyiapkan siapa yang akan presentasi, notulen, kemudian moderatornya siapa. Berikutnya untuk presentasi nanti kelompok yang akan maju duluan akan Ibu pilih menggunakan spinner, ya. Jadi Ibu acak. Ya, jadi nanti kelompok yang akan Ibu pilih, yang akan maju duluan itu akan Ibu acak menggunakan aplikasi spinner, ya. Jadi bukan Ibu yang memilih, tetapi akan menggunakan aplikasi. Jadi nanti pastikan tiap-tiap kelompok siap untuk maju ke depan. Kemudian yang terakhir adalah apa kegiatannya? Evaluasi mandiri, ya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan soal mandiri. Soalnya hanya ada 2 dan itu dikerjakan masing-masing, bukan pekerjaan kelompok lagi, ya.
Untuk berikutnya, apa saja yang dinilai? Bisa kalian lihat di layar depan, ada 4 yang Ibu nilai, ya, pengetahuan, sikap, keterampilan, kemudian iya, profil pelajar Pancasila, ya. Untuk pengetahuannya nanti akan Ibu ambil dari soal evaluasi, kemudian yang kedua sikap kalian ketika proses pembelajaran. Gimana sikapnya ketika ada temannya presentasi misalnya? Gimana seharusnya sikap kita? Ya, mendengarkan, kita hormati orang yang berbicara di depan, ya. Seperti itu salah satu penilaian untuk sikapnya. Kemudian keterampilan yang Ibu nilai adalah ketika kalian presentasi, apakah nanti serius presentasinya atau tertawa-tertawa, ya, nanti dinilai. Nah, ini untuk kesepakatan pembelajaran. Seperti biasanya, handphone digunakan ketika atau untuk membuka materi pembelajaran, ya. Bagi yang melanggar akan Ibu berikan, iya, akan ada soal bonus untuk kalian yang melanggar. Manfaat pembelajaran untuk hari ini, ya, setiap kita belajar itu kan pasti ada manfaatnya. Nah, untuk kali ini coba kita tonton dulu videonya. Hingga sangat sulit untuk digunakan untuk memotong. Lalu bagaimana dengan pisau yang selalu atau baru biasa ketika teman kita meminta tolong kepada kita untuk dibelikan dua jenis barang, sementara setelah itu kita tidak mendapatkan untuk belanja? Yang menjadi masalah ialah bagaimana jika teman kita ingin mengetahui harga sebuah barangnya, atau bahkan yang menjadi masalah berapa uang yang harus ia bayar kepada kita. Sudah? Halo? Iya, tadi kalian sudah melihat manfaat dari mempelajari materi pada hari ini, ya. Salah satunya tadi adalah kalian bisa mengetahui harga pokok atau harga satuan dari sebuah barang, ya. Selanjutnya, sebelum kita bergabung ke kelompoknya masing-masing, tolong perhatikan masalah yang ada di dalam video berikut ini, ya. Nanti catat hal-hal yang penting. Kemudian kalian perhatikan masalah apa sih yang terdapat dalam video itu tadi, ya. Tolong perhatikan. Pada suatu hari, Anissa dan Bayu ingin membeli perlengkapan ujian berupa papan ulangan dan pensil. Kemudian mereka berbelanja di sebuah toko yang tidak jauh dari rumah mereka. Ternyata teman-teman mereka juga mengisi buku dibelikan loh, dengan perjanjian akan membayarnya saat bertemu di sekolah. Anissa membeli 5 papan ujian dan 10 pensil, membayar sebesar Rp57.500. Sedangkan Bayu membeli 3 papan ujian dan 5 pensil, membayar. Karena ternyata Bayu dan Anissa lupa menyimpan belanja mereka. Wah, apakah kita bisa membantu mereka, ya? Berapa yang harus dibayarkan dia kepada Bayu? Yuk kita bantu mereka dengan mengerjakan SKPD yang sudah diberikan. Sudah menyaksikan video, ya? Ayo, apa tadi isinya coba? Siapa yang ingin menyampaikan apa isi dari video tadi? Ada masalah apa di dalamnya? Jadi di dalam video tersebut masalahnya Bayu kebingungan berapa uang yang harus dibayarkan Cia kepadanya. Devanya sudah menyampaikan apa permasalahan yang ada di dalam video tadi, ya. Masalahnya adalah apa tadi? Bayu kebingungan berapa uang yang harus dibayarkan Cia kepadanya, ya. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi,
silahkan kalian bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu berikan LKPD bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti kalian ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Ya, silahkan bergabung ke dalam kelompok masing-masing, bergabung. Sudah? Ya, sekarang Ibu mau bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok akan mendapatkan 2 LKPD ya. Nanti di dalam kelompoknya kalian boleh bagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti setelah selesai diskusi dalam kelompok kecil, kalian kembali lagi ke kelompok besarnya. Boleh seperti itu. Tolong bagikan, bantu Ibu. Ya, tolong estafet. Ini belum ya? Estafetkan ke sana. Sudah? Silakan kalian bekerja sama di dalam kelompoknya. Nah, nanti di dalam LKPD itu ada Ibu bagikan barcode ya. Coba dengarkan dulu, halo. Di dalam LKPD-nya sudah Ibu berikan barcode untuk kalian mengakses sumber belajar ya. Jadi kalian boleh nanti pergunakan HP-nya ya. Ingat kesepakatan kelas kita hanya untuk membuka materi pembelajaran HP-nya. Ya, silakan kalian berdiskusi, silakan dipindai atau di-scan untuk barcode yang Ibu berikan. HP punya kamu bisa scan nggak? Pakai Google Lens bisa juga. Coba. Yang kamu tadi nyekan yang mana? Berarti kamu scan yang satunya. Nah, coba pencet. Ya. Ya, buka. Gimana kelompok ini sudah sampai mana? Oh, langkah ketiga. Nanti sambil dihafalkan, dipahami untuk langkah-langkahnya ya. Bisalah di-scan tadi barcode-nya. Oh, enggak ada. Punya kamu ada? Coba di-scan dari sana bisa nggak? Bisa lah. Kelihatan nggak? Salah satu. Oh. Gimana? Sampai mana? Pakai barcode, Bu. Nah, nomor 1, langkahnya apa? Oh, membuat pemisalan. Kedua, menuliskan model matematika. Ketiga, mengeliminasi salah satu variabel. Ya, yang keempat, substitusi. Kemudian yang kelima, tulis kesimpulan dari yang ditanyakan tadi. Coba ya. Kelompok sini, yuk mana? Mana yang sulit? Ada yang sulit nggak? Masalah 3, yang mana coba? Dibaca dulu. Coba apa masalah yang ada di dalam cerita? Coba dibaca. Oh, ini Putri ini ya. Ya, coba dicoret. Dalam suatu kelas, siswa putra lebih banyak daripada siswa putri. Ya, pintar. Seluruh siswa adalah 44. Selisih siswa putra dan putri
ada 6 anak, tentukan jumlah siswa putra dan siswa putri. Ya, coba dilihat langkah-langkahnya tadi kan ada di contoh. Langkah pertama apa? Tulis aja dulu di sini. Oh, membuat pemisalan, misalnya tulis membuat pemisalan, misalnya siswa putra X, siswa putri Y gitu. Diikuti dengan contoh ini. Untuk waktu diskusinya 20 menit ya. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Nanti tolong sambil disiapkan siapa yang akan mempresentasikan, kemudian notulennya siapa, kemudian moderatornya siapa. Ibu minta semua kelompok LKPD kalian itu boleh di-scan atau difoto kirim ke WA Ibu. Karena nanti ketika kalian presentasi, itu yang akan ditampilkan. Sekarang Ibu mau memilih kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu. Coba semuanya perhatikan ke depan. Ini perhatikan ke depan dulu. Ya, boleh. Halo yang belum hadap ke depan. Ya, Ibu akan memilih melalui aplikasi ini untuk memilih kelompok mana yang akan maju duluan. Ya, sudah siap? Coba hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Perkenalkan, saya sendiri Putra Saiful Fahri, dan sebelah saya ada Albert, dan ada Bayu Nata, dan Rahmat Ananda Gilang Pradana. Untuk yang mewakili presentasi, kami serahkan kepada Albert. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan cara menyelesaikan masalah pertama. Jadi mari kita baca soal-soal di sini. Anissa dan Bayu pergi membeli perlengkapan ujian di sebuah toko yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Ternyata teman-teman mereka juga minta tolong untuk dibelikan dengan perjanjian akan membayar uangnya saat sudah bertemu di sekolah. Anissa membeli 5 papan ujian dan 10 pensil seharga Rp57.500. Sedangkan Bayu membeli 3 papan ujian dan 5 pensil seharga Rp32.500. Saat sampai di rumah, mereka menyadari bahwa mereka lupa menyimpan struk belanja mereka. Cia adalah teman Bayu yang menitip 1 papan ujian dan 2 pensil. Berapa uang yang harus diberikan Cia kepada Bayu? Nah, jadi cara menyelesaikan permasalahan ini kita memiliki langkah-langkah pemecahan masalahnya. Yang pertama, kita akan membuat pemisalan. Misalkan papan ujiannya ialah X, pensilnya adalah Y. Yang langkah kedua kita akan membuat model matematikanya, yaitu 5X tambah 10Y sama dengan Rp57.500. 3X tambah 5Y sama dengan Rp32.500. Dan ketiganya kita akan mengeliminasi salah satu dari variabel tersebut. 5X tambah 10Y sama dengan Rp57.500. 5 kali 5, 15. 10 kali 5, 30. Jadi 57.500 dikali 5, 172.500. 3X kali 5, 15X. 5Y kali 5 sama dengan 25Y. Jadi 32.500 kali 5 dengan Rp162.500. Jadi di sini kita akan mengurangkan dari 30 kurang 25 sama dengan 5Y. Jadi 172.500 dikurang 162.500, jadi sama dengan 10.000. Jadi Y sama dengan 10.000, Y sama dengan 10.000 dibagi 5, jadi Y adalah 2.000. Langkah keempatnya kita akan mensubstitusikan nilai variabel yang telah kita peroleh, yaitu persamaan 1, 5X tambah 10Y sama dengan 57.500. 5X tambah 10 dikali 2.000 sama dengan 57.500. 5X tambah 20.000 sama dengan 57.500. 5X sama dengan 57.500 dikurang 20.000. Alhasil 5X sama dengan 37.500. X sama dengan 37.500 dibagi 5 sama dengan X 7.500. Setelah kita menyelesaikan semua ini, kita akan membuat kesimpulan yang telah kita kerjakan. Jadi X tambah 2Y sama dengan 7.500 tambah 2 alhasil 2.000.
sama dengan 7.500 tambah 4.000 sama dengan 11.500. Jadi uang yang harus diberikan oleh Ciak pada Bayu adalah 11.500 rupiah. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bu. Perkenalkan, nama saya Cindy Persia Piliana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa papan ujian harus dimisalkan dengan X dan pensil harus dimisalkan dengan Y? Apa boleh menggunakan variabel lain? Jadi pertanyaan dari Cindy tadi, mengapa papan ujian dimisalkan dengan X, kemudian pensil dimisalkan dengan Y? Apakah boleh menggunakan variabel lain? Ya, seperti itu. Paham ya pertanyaannya? Ya, silahkan ditanggapi. Sebenarnya papan ujian dan pensil tidak harus dimisalkan X dan Y. Kita bisa menggunakan variabel lain, misalnya A atau A dan B, dan sebagainya. Terima kasih. Ya, jadi jawaban dari kelompok 6 tadi sebenarnya tidak harus X dan Y ya. Boleh dengan variabel lain, misalnya apa tadi? A dan B. Atau B, misalnya papan ujiannya A, kemudian pensilnya B. Ya, gimana? Kang bertanya. Bagaimana jawaban kami? Apakah bisa diterima? Ya, Sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. ya. Untuk kelompok berikutnya kita akan acak lagi ya. Ya, silakan kelompok 5. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Saya Zevanya dari kelompok 5 dan di sini ada Imelda, Nando dan Abraham. Tugas kelompok kami kali ini akan diwakilkan oleh Imelda. Kita akan memecahkan masalah 2. Joko membeli 2 potong daging ayam dan 3 potong daging bebek. Ia membayar Rp50.000. Bejo membeli 4 potong daging ayam dan 1 potong daging bebek, membayar Rp40.000. Dan Kunto membeli 3 potong daging ayam dan 4 potong daging bebek, ia memberikan selembar uang Rp100.000. Berapakah uang kembalian yang diterima Kunto? Lalu kita akan membuat pemisalan dari besar-besaran yang belum diketahui menggunakan Rp10.000. 2x dikali 4 sama dengan 8x, 3y dikali 4 sama dengan 12y, Rp50.000 dikali 4 sama dengan Rp200.000. 4x dikali 2 sama dengan 8x, y dikali 2 sama dengan 2y. Rp40.000 dikali 2 sama dengan Rp80.000. Kita akan kurangkan 200.000 dikurang 80.000 sama dengan 120.000. 12y dikurang 2y sama dengan 10y. Maka 10y sama dengan Rp120.000, y sama dengan Rp120.000 dibagi 10, jadi y sama dengan Rp12.000. Yang keempat kita akan mensubstitusikan nilai variabel. 2x ditambah 3y sama dengan Rp50.000, 2y tambah 3 dikali y sama dengan Rp12.000 sama dengan Rp50.000. 2x ditambah Rp36.000 sama dengan Rp50.000. 2x ditambah Rp36.000 sama dengan Rp50.000. 2x sama dengan Rp50.000 dikurang Rp36.000. Jadi 2x sama dengan Rp14.000. X sama dengan 14.000 dibagi 2. Jadi X sama dengan Rp7.000. Kita akan menulis kesimpulan dari yang semua telah kita kerjakan. Jadi 3x ditambah 4y sama dengan 3 dikali 7 ditambah 4 dikali Rp12.000 sama dengan Rp21.000 ditambah Rp48.000. Jadi totalnya sama dengan Rp69.000. Jadi uang kembalian sama dengan Rp100.000 dikurang Rp69.000 sama dengan Rp31.000. Jadi uang kembalian yang diterima Kunto adalah Rp31.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Rahmawati dari kelompok 2. Jawaban dari masalah 2 sudah sama dengan kelompok kami, namun saya ingin bertanya, bagaimana cara kita
membuktikan bahwa jawaban Rp31.000 itu sudah benar? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Cara membuktikannya adalah kita akan menjumlahkan uang kembalian dengan total belanjaan. Jadi 69.000 ditambah 31.000 sama dengan Rp100.000. Jika hasilnya tidak sama dengan Rp100.000, maka jawaban kita salah. Bagaimana Saudara Amel? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, silakan ditutup. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Coba perhatikan ke depan dulu. Kita akan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, Ibu perhatikan tadi, kebanyakan di antara kalian itu masih salah paham di masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua ini yang ditanya apa? Hah? Yang ditanya di soal ini apa? Uang kembalian. Tetapi hanya menghitung jumlah belanjanya saja sampai 69.000 ini aja, tetapi uang kembaliannya lupa tidak dihitung. Jadi ya kalian tadi sudah mempresentasikan untuk jawaban dari masalah 1 dan 2 ya. Semuanya bagus, presentasinya bagus, dan sekarang saatnya kita mau menyimpulkan ya dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Ya, kita simpulkan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Coba tadi kesimpulannya yang pertama apa? Nah, sama-sama yang keras. Yang pertama. Ya, yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya sekarang semua masing-masing kalian tulis kesimpulan di buku tulis. Ya sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran ya. Sekarang coba kalian tulis apa yang sudah kalian pahami tadi, kemudian apa yang belum kalian pahami, kemudian yang ketiga kalian tuliskan, ayo Willy, kalian tuliskan apa yang akan kalian lakukan. Misalnya kalian nanti akan belajar dari internet, akan bertanya kepada teman ya, seperti itu. Bukunya silakan ditutup, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Tidak ada yang bekerja sama ya, tolong dibantu ke belakang, estafet ke belakang. Tulis namanya. Ya, sudah hampir selesai. Yuk, silakan masing-masing, tidak kerja sama ya, sendiri-sendiri.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan estafet ke depan. Nanti Bu ambil. Ya. Terima kasih. Ayo sini. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel ya. Namun untuk pertemuan berikutnya tidak lagi membahas masalah jual beli seperti hari ini, tetapi berkaitan dengan yang lain. Misalnya nanti masalah perbandingan, kemudian masalah yang lainnya juga. Nanti Ibu akan kirimkan materinya ke grup kita. Nanti di rumah silakan dipelajari dulu. Jadi ketika pertemuan berikutnya sudah kita tinggal jalan aja ya. Pastikan semua kalian sudah mempelajari materi sebelum pertemuan berikutnya ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Dan untuk menutup pembelajaran, silakan untuk berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu mengucapkan terima kasih semua kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.